Shalom saudara sekalian, kita ketemu lagi dengan renungan doa Sabtu. Kali ini dan di dalam beberapa minggu ke depan, saya akan mengajak kita belajar dari surat Yakobus. Nah, mengapa surat Yakobus? Surat Yakobus, saudara, sama seperti surat-surat lainnya, memiliki keunikan dan keistimewaan tersendiri. Nah, apa pentingnya kita mempelajari dan mengerti surat ini? Setidaknya karena dua alasan, saudara. Pertama, supaya kita memahami betapa pentingnya keseimbangan pemahaman antara yang kita sebut dengan iman dan juga perbuatan. Nah, mungkin saudara pernah mendengar atau berada di dalam komunitas di mana setiap kali kita bicara dan memberikan penekanan kepada pentingnya ketaatan, perintah, hukum-hukum atau perbuatan di dalam kehidupan kekristenan, maka langsung disebut legalis atau legalisme. Nah, kita mungkin sering mendengar kekristenan atau lebih tepatnya Injil adalah bukan tentang melakukan ini dan itu. Dan itu benar, saudara. Tetapi kita mesti berhati-hati supaya tidak jatuh di dalam ekstrim yang lain. Ketika kita membaca surat Yakobus, saudara, kita akan melihat Yakobus mengatakan tidak cukup dengan hanya mendengarkan firman, memahami Injil. Kamu juga harus melakukannya. Iman tanpa perbuatan sama dengan iman yang mati. Bahkan bisa disebut iman tanpa perbuatan, sebenarnya itu membuktikan bahwa sebenarnya engkau tidak punya iman. Nah, alasan yang kedua, saudara, Yakobus berbicara cukup banyak tentang iman di dalam suratnya ini dan ada begitu banyak perintah untuk taat. Bahkan bisa dikatakan perintah untuk taat itu ada di mana-mana di seluruh suratnya. Iman yang sejati, yang murni, dibuktikan melalui perbuatan. Intinya, saudara, surat Yakobus memberikan gambaran yang jelas hubungan antara iman dengan perbuatan. Memisahkan kedua hal ini, saudara, adalah sesuatu yang sangat serius. Selain itu, saudara, di dalam surat ini kita akan melihat bahwa bukan hanya adanya hubungan yang erat antara iman dengan perbuatan, tetapi juga pengaruh dan dampak daripada iman itu di dalam kehidupan kita, di dalam bermasyarakat atau kota di mana kita tinggal. Ada begitu banyak isu praktis yang merupakan hal-hal yang dihadapi di dalam kehidupan sehari-hari yang disinggung oleh Yakobus, saudara. Di antaranya misalnya masalah kemarahan, pencobaan, masalah kemiskinan, kekayaan, materialisme, social justice, favoritisme, mengendalikan lidah, kesombongan, membuat rencana, doa, dan atau apa yang perlu kita lakukan ketika kita sakit dan isu-isu lainnya. Nah, mengawali renungan yang pertama dari seri Yakobus ini, mari kita membaca Yakobus 1 ayat 1 sampai 15. Saya hanya akan membaca ayat 2, 3, dan 4 saja. Selebihnya, saya akan mendorong saudara-saudara untuk membaca secara pribadi dan kiranya setiap kita bisa mengalami dan juga mencicipi keindahan serta kedalaman daripada firman Tuhan ini. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, serta tidak kekurangan apapun. Saudara, di antara begitu banyak isu yang disebutkan oleh Yakobus, dia mengawali dengan menyebutkan tentang ujian dan pencobaan. Bagi Yakobus, saudara, adalah sesuatu yang biasa ketika orang-orang Kristen menghadapi pencobaan atau godaan di dalam kehidupan. Nah, cobaan atau godaan dalam bagian ini memiliki arti yang sama. Yakobus tidak menyebutkan apakah yang dimaksud dengan godaan atau pencobaan itu. Yang jelas itu adalah sesuatu pengalaman yang tidak menyenangkan. Kadang-kadang cobaan itu berasal dari luar, namun seringkali juga berasal dari dalam diri kita. Nah, bagaimana kita memahami dan merespon pencobaan ini? Berhubungan erat, saudara, dengan iman yang kita miliki. Nah, apapun itu, saudara, cobaan atau ujian terjadi di bawah kontrol Allah. Setiap hal yang kita hadapi terjadi karena Allah mengizinkannya. Dan Allah memiliki tujuan di balik semua cobaan dan ujian itu.
Nah, hal ini penting untuk kita pahami, saudara. Karena seringkali kita mendengar ada orang Kristen atau bahkan para pengkhotbah mengatakan bahwa Allah tidak menghendaki kita mengalami sakit, mengalami kesulitan atau menjadi miskin. Karena itu kita harus mengklaim supaya kita selalu sehat dan menjadi kaya. Nah, Yakobus menasihatkan, lebih tepatnya memerintahkan ya, karena kalimat ini di dalam bentuk kalimat imperatif atau perintah, supaya menganggap ujian dan pencobaan itu sebagai suatu kebahagiaan atau sukacita. Nah, mengapa Yakobus memerintahkan untuk menganggap pencobaan sebagai suatu sukacita atau kebahagiaan? Bukankah pencobaan adalah sesuatu yang tidak mengenakan, bahkan seringkali membawa kepada penderitaan? Bagaimana bisa menanggapi pencobaan sebagai suatu kebahagiaan? Nah, saudara, godaan atau pencobaan yang kita hadapi pada dirinya sendiri bukanlah suatu sukacita. Namun ketika kita menyadari bahwa hal itu terjadi atas izin Allah dan bahwa Allah yang mengontrol segala sesuatu, termasuk setiap hal yang kita hadapi, dan Dia memiliki tujuan di balik semuanya itu, maka hal itu, saudara, menjadi sumber sukacita kita. Di ayat yang ketiga, Yakobus menyebutkan bahwa hal itu membawa kepada ketekunan atau ketahanan. Nah, ujian iman menghasilkan ketekunan. Dan kalau lanjut di ayat yang keempat, ketahanan atau ketekunan menghasilkan kehidupan yang sempurna. Atau mereka yang mengalaminya bertumbuh menjadi sempurna. Sempurna di sini, saudara, adalah suatu kedewasaan karakter. Nah, coba kita pikir-pikir di dalam pengalaman kita selama ini. Kapan kita lebih bertekun di dalam doa dan membaca firman? Apakah ketika hidup sedang lancar atau ketika kita sedang menghadapi kesulitan? Nah, saudara, kita sangat membutuhkan God-center perspektif ya, atau perspektif yang berfokus atau berpusat kepada Allah di dalam menghadapi setiap pencobaan atau godaan di dalam hidup kita. Jika kita hanya berfokus kepada pencobaan, baik itu yang kecil atau yang besar, jika tujuannya semata-mata adalah bagaimana supaya pencobaan itu berlalu, bagaimana supaya situasi yang kita hadapi menjadi baik, maka hal itu, saudara, hanya akan membawa frustrasi bagi kita. Sebab seringkali, saudara, situasi-situasi yang sulit yang kita hadapi tidak menjadi baik. Nah, meskipun situasi menjadi baik, pencobaan yang kita hadapi bisa terselesaikan, maka hal yang lain akan muncul, saudara. Dan hal itu akan membawa kekhawatiran dan anxiety yang tidak berkesudahan di dalam kehidupan kita. Namun jika kita berfokus kepada Allah, kepada tujuan-tujuannya yang baik, yaitu bagaimana supaya di dalam segala situasi kita bertumbuh makin mengenal Allah. Bagaimana supaya dalam setiap situasi kita bertekun, maka kita bisa bertahan dan bersukacita, saudara. Terlepas dari bagaimanapun situasi yang kita hadapi. Nah, Yakobus kemudian melanjutkan topik ini di ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Saudara, Yakobus menyebutkan tentang orang-orang yang menang terhadap pencobaan. Pengalaman digoda atau dicobai sesungguhnya mengandung resiko, saudara. Namun, jika seseorang bertahan, maka ia menjadi tahan uji dan akan menerima yang disebut dengan mahkota kehidupan. Nah, mahkota ini dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Nah, saudara, motif untuk mendapatkan mahkota ini penting untuk kita perhatikan ya. Karena mahkota kehidupan ini adalah hadiah atau kehormatan yang diberikan kepada orang yang bertahan atau menang di dalam menghadapi godaan atau pencobaan. Nah, saudara, mahkota bukanlah sasaran, melainkan hadiah yang diberikan Allah. Mereka yang bertahan karena Allah yang telah mengasihi dan memampukan mereka untuk bisa mengasihi Allah dan bisa bertahan di dalam situasi-situasi sulit tersebut. Ayat yang ke-13 menjelaskan kepada kita bahwa cobaan yang kita hadapi bukanlah berasal dari Allah. Sebaliknya, Dia memberikan kita yang disebut dengan ujian.
Nah, ayat 14 dan 15, saudara, menjelaskan hal ini lebih lanjut bagi kita. Cobaan atau godaan berasal dari keinginan, atau lebih tepatnya dari nafsu-nafsu manusia. Nafsu yang ada di dalam diri seseorang memberikan respons kepada kebutuhan dan kesempatan yang hadir di dalam kehidupan seseorang. Jadi pada dasarnya bisa dikatakan bahwa bukan kebutuhan yang menyeret atau memikat seseorang, tetapi nafsu yang ada di dalam dirinya. Bahkan juga bukan karena kesempatan yang ada, sehingga seseorang jatuh di dalam pencobaan. Seseorang disebut terbukti tahan uji, karena walaupun berkesempatan melakukan kejahatan, tapi dia tidak menyambutnya. Seseorang yang jatuh ke dalam pencobaan karena nafsunya sendiri. Karena itu saudara, setiap orang harus waspada. Nah, apakah pencobaan dan ujian bisa kita bedakan ketika kita menghadapinya? Seringkali tidak. Sama seperti misalnya kebutuhan manusia yang mendasar itu, yaitu misalnya lapar. Nah, hal ini bisa menjadi cobaan, bisa juga menjadi ujian. Tergantung kepada sikap setiap orang ketika menghadapinya. Apakah dia beriman dan berhikmat di dalam menghadapi hal itu? Seseorang yang beriman dan berhikmat, kelaparan menjadi ujian yang mendatangkan manfaat baginya. Sebaliknya, jika dia tunduk kepada kebutuhan ini dan memenuhinya dengan cara yang tidak diperkenan oleh Allah, maka dia gagal dalam godaan yang dihadapinya tersebut. Nah, bagaimana selama ini saudara, setiap kita menghadapi ujian dan cobaan di dalam hidup? Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Amin.